racks on new chain. My bitch love do cocaine. I fuck a bitch, I forgot name. I can't vibe in the wetter rain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Fahmi Idris dan Erwin Moruk. Kali ini kita akan membahas tentang analisis permasalahan pemberhentian tenaga kerja. Pemberhentian tenaga kerja atau PHK adalah isu kompleks yang dapat berdampak signifikan terhadap individu, perusahaan, dan perekonomian. Latar belakang konteks permasalahan. Kondisi ekonomi. Perlambatan ekonomi, ketidakpastian pasar, dan fluktuasi permintaan dapat memaksa perusahaan untuk melakukan PHK sebagai upaya bertahan. Kedua, ada teknologi. Otomatisasi dan perkembangan teknologi baru dapat menggantikan peran manusia, leading to the job displacement and potential reduced dance. Tinjauan yuridis pemutusan hubungan kerja. UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 mengatur prosedur dan syarat pemutusan tenaga kerja atau hubungan kerja. Peraturan pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan terkait PHK. Dampak ekonomi dan sosial pemberhentian karyawan. Di perekonomian, PHK dapat menyebabkan penurunan konsumsi masyarakat atau memperburuk tingkat pengangguran. Dalam hubungan psikologis, karyawan yang terkena PHK dapat mengalami stres dan depresi. Penyebab utama pemberhentian tenaga kerja. Yang pertama ada penurunan profitabilitas. Perusahaan dapat melakukan PHK untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. Yang kedua ada restrukturisasi bisnis. Penggabungan, merger, atau pengalihan bisnis sangat menyebabkan PHK sebagai bagian dari proses restrukturisasi. Yang ketiga ada otomatisasi. Teknologi yang semakin canggih dapat menggantikan pekerjaan manusia, leading to potential job cuts. Nah, teman-teman, berikutnya itu adalah hak-hak karyawan yang terkena dampak PHK. Yang pertama itu upah dan pesangon, yaitu karyawan berhak atas upah dan pesangon sesuai dengan ketentuan perundang-undang. Yang kedua itu jaminan sosial, yaitu karyawan berhak atas manfaat jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Nah, yang ketiga itu pelatihan dan penetapan kerja. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pelatihan dan mencairkan pekerjaan baru bagi karyawan yang terkena PHK, teman-teman. Nah, berikutnya ini adalah pentingnya komunikasi dan negosiasi dalam PHK. Yang pertama itu transparansi, yaitu perusahaan harus transparansi dalam memberikan informasi terkait alasan dan proses PHK. Yang kedua itu dialog, yaitu dialog dan negosiasi yang adil dan terbuka dapat membantu meringankan dampak PHK, teman-teman. Terus yang ketiga itu solusi, yaitu komunikasi dan negosiasi dapat membantu memenuhi solusi yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan karyawan, teman-teman. Nah, teman-teman, berikutnya itu adalah strategi perusahaan dalam melakukan pengurangan tenaga kerja. Yang pertama itu analisis, yaitu perusahaan harus melakukan analisis yang menyeluruh terhadap kebutuhan tenaga kerja. Terus yang kedua itu program, yaitu perusahaan dapat menerapkan program pensiunan dini, pengunduran diri sukarela, atau penetapan kerja baru, teman-teman. Yang ketiga itu komunikasi, yaitu perusahaan harus berkomunikasi secara efektif dengan karyawan yang terkena dampak PHK, teman-teman. Nah, berikutnya itu adalah upah, pencegahan dan mitigasi dampak pemberhentian karyawan.
Di sini ada training, yaitu perusahaan harus menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan. Terus ada juga strategi, yaitu perusahaan harus memilih strategi yang matang untuk menghadapi fluktuasitas ekonomi dan teknologi. Terus di sini juga ada komunikasi, yaitu membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan karyawan yang dapat mencegah PHK, teman-teman. Nah, oke teman-teman. Nah, teman-teman, berikutnya ini adalah kesimpulan dan rekomendasi untuk penanganan permasalahan PHK, yaitu pemberhentian tenaga kerja adalah isu serius yang membutuhkan penanganan yang tepat dan human. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa proses PHK dilakukan secara adil dan transparan, teman-teman. Oke teman-teman, itu adalah presentasi kami mengenai analisis permasalahan pemberhentian tenaga kerja, teman-teman. Oke, terima kasih, bye-bye.